Seorang wanita belia ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar di bekas penggergajian kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Korban diduga mengalami penganiayaan sebelum dibakar. Saksikan berkas buser tragis, mahasiswi hamil dibunuh dan dibakar kekasihnya. Di kegelapan malam, api menyala-nyala di belakang bekas lokasi penggergajian kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur, awal Desember lalu. Ketidakberesan itu direspon warga yang segera mendatangi lokasi api. Apa yang nampak? Sebuah pemandangan memilukan. Seorang wanita muda, sebagian besar tubuhnya hangus terbakar. Senter. Duh ya Allah, saya ngeber. Ya Allah. Yo. Ya Allah ya Rahman. Orang. Pengenan bah. Allah ya Allah. Jasad tak bernyawa itu bisa dipastikan wanita melihat dari bentuk fisik yang belum terbakar. Mencegah masa yang datang bisa mengaburkan bukti-bukti di TKP. Polisi yang sudah diinfo warga datang dan memasang garis polisi di sekitar TKP. Hasil temuan sementara dari olah TKP, polisi menduga korban dibunuh. Ditemukan identitas seorang wanita yang diduga sebagai korban pembunuhan di Desa Banjar, Kecamatan Galis. Kondisi korban makanya? Itu kondisi korban tadi hasil sementara olah TKP ada luka, diduga pembunuhan. Untuk luka nanti lebih jelasnya menunggu hasil otopsi. Informasi tangan korban hilang juga ya? Ada luka di tangan korban. Jasad korban yang terbakar hampir 80% itu akhirnya dievakuasi dan dibawa ke RSUD Bangkalan untuk keperluan otopsi. Kondisi fisik korban itu kayak apa? Kalau kondisi tubuh korban itu yang jelas kakinya yang nggak terbakar. Bagian atasnya terbakar semua. Tapi masih ada sisa. Perut juga habis. Ya. Jenis kelamin korban, Pak? Perempuan. Usia kira-kira, Pak? Kalau dari anunya nggak bisa ngomong. Tapi kalau dari kakinya itu kayaknya masih muda. Polisi masih menunggu hasil otopsi korban untuk memastikan apakah korban tewas dibakar atau telah dihabisi nyawanya sebelum dibakar. Kurang dari 24 jam, tim Reskrim Polres Bangkalan, Jawa Timur berhasil menangkap terduga pembunuh seorang wanita yang mayatnya dibakar di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan. Wanita ini diidentifikasi berinisial EJ, mahasiswi asal Tulungagung yang berkuliah di Universitas Negeri di Bangkalan. Terduga pembunuh sadis ini, Muhammad Maulidi Al-Izak, mahasiswa semester 7 perguruan tinggi swasta di Bangkalan, diringkus polisi di rumahnya di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan. Rupanya EJ dan Maulidi menjalin hubungan asmara sejak Mei 2024. Dari interogasi polisi, Maulidi menyebut di hari naas itu mereka bertemu dan sang kekasih mengaku tengah hamil 2 bulan. Maulidi sempat membujuk sang kekasih menggugurkan kandungan dengan membawanya ke tukang pijat kandungan di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis. Namun, di tengah perjalanan, korban menolak dan menuntut pertanggungjawaban tersangka. Menurut mereka ini keduanya sudah dalam posisi, menurut terang tersangka ya, mil. Di tengah perjalanan, korban sama tersangka ini cekcok mulut. Ya, terkait masalah yang tadi, ya mau diapakan ini? Nah, cekcok mulut, sehingga di perjalanan tersangka ini memberhentikan motornya di Galis. Cekcok langsung karena mungkin emosi tersangka ini langsung membacok korban. Bukan yang sekali. Yang pertama seingat dia katanya dibacok di leher. Terus yang kedua katanya arah kepala. Untuk menghilangkan jejak, tersangka ini menarik korban di salah satu rumah yang kosong, somil, kemudian membeli bensin dan menyiramkan ke tubuh korban untuk dibakar. Usai menghabisi nyawa kekasihnya dengan keji, Maulidi pulang ke rumah orang tuanya.
Yang jadi pertanyaan, mengapa Maulidi membawa senjata tajam saat menjumpai kekasihnya? Apakah pembunuhan ini telah ia rancang sebelumnya? Proses otopsi yang dilakukan RSUD Bangkalan terhadap korban pembunuhan EJ, mahasiswi semester 5 Universitas Negeri di Bangkalan telah usai. Hasil otopsi mendapati beberapa fakta tidak terbantahkan dan mengerikan seputar kekejian Maulidi atas kekasihnya. Yang paling fatal itu leher, hampir putus. Jadi itu yang menjadi shock utamanya, leher itu. Kalau yang lain itu mungkin dari seperti di punggung itu. Berarti untuk janinnya? Ya, janinnya itu kira-kira umur antara 3 bulanan. Kita ketemu aja. Oh, janinnya 3 bulanan, Dok? Iya. Dok, berarti korban itu sebelum dibakar memang sudah meninggal, Dok? Iya. Jadi dibunuh dulu, terus dibakar. Buktinya apa? Kita di tenggorokannya itu bersih, nggak ada jelas. Juga di yang cabang ke paru-paru juga bersih. Artinya dia memang dibunuh dulu, baru dibakar. Sementara itu sejumlah rekan EJ, para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Universitas Trunojoyo Madura, menunggui jenazah korban. Duka membayang di wajah para mahasiswa dan juga rektor UTM yang hadir melepas jasad korban. Doa dipanjatkan, semoga korban tenang di sisi Sang Pencipta. Jenazah korban akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Tulungagung, Jawa Timur. Keterangan sejumlah saksi yang diperiksa polisi dan adanya sejumlah bukti yang memberatkan tersangka Maulidi dengan aksi pembunuhan dan pembakaran atas kekasihnya yang tengah hamil muda. Tersangka bahkan diancam hukuman mati. Kami dari penyidik sudah melakukan gelar perkara dengan mengumpulkan barang bukti termasuk saksi-saksi juga kami periksa. Dan untuk pasal yang kami kenakan adalah pasal 340 subsidi 338 dan ancaman paling lama 20 tahun atau pidana mati atau seumur hidup. Polres Bangkalan akan menjadwalkan rekonstruksi pembunuhan, memastikan penyidikan sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Kejahatan keji Maulidi juga direspon Menteri PPPA dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menteri PPPA minta pelaku dituntut dengan hukuman seberat-beratnya atas tindakan tidak manusiawi dan tergolong biadab itu. Kita mengecam ini adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan biadab, sehingga kami memohon kepada pihak penegak hukum untuk memberlakukan, menetapkan bila sudah ada tersangkanya untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera kepada siapapun yang sudah punya niatan di hal yang sama. Rekonstruksi pembunuhan EJ oleh kekasihnya Maulidi akhirnya digelar penyidik Polres Bangkalan, Jawa Timur. Berawal saat keduanya keluar dari kafe tempat korban bekerja. Mereka kemudian berboncengan naik sepeda motor menuju desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan. B, tersangka timbul niatnya di situ untuk menghilangkan nyawa EN sejak ada ancaman dari EN kepada tersangka bahwa EN akan melaporkan tersangka ke seniornya dan pihak kepolisian jika tersangka tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi yang dialami oleh EN tersebut. Dari reka adegan tergambar posisi EJ yang hamil muda dan tidak berdaya dengan serangan Maulidi yang mata gelap karena EJ tak mau mengaborsi janinnya. Lalu tangan kiri tersangka mengangkat dan mendorong ke atas dagu EN. Lalu tersangka bacokkan senjata tajam itu. Tersangka pegang yang menggunakan tangannya sebanyak 1 kali dengan cara diayunkan ke atas ke bawah.
ke arah leher korban. Seluruh adegan diperagakan hingga korban dibakar di bekas lokasi penggergajian kayu. Ada 34 adegan, dimulai sejak dia berada di kafe, pamit, kemudian ke kosan, kemudian berangkat ke arah Tanah Merah, kemudian berbelok ke arah Banjar, sampai kemudian berhenti di tempat sumur itu, lalu terjadilah pembunuhan. Di konstruksi itu waktu pembunuhan semuanya diperagakan, termasuk membacok korban. Semua diperagakan, mulai sejak dia menghentikan sepeda motor, kemudian melakukan pembacokan pertama, kemudian pembacokan kedua, kemudian sampai dengan upaya untuk membakar. Pihak penyidik Reskrim Polres Bangkalan akan melengkapi berita acara pemeriksaan untuk secepatnya diserahkan ke kejaksaan. Lanjut ke proses pengadilan. EJ sudah tiada, pembunuhnya sudah tertangkap. Namun yang terpenting, semoga keadilan berpihak pada korban dan keluarga.